Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bareng gua Raga dan di sebelah saya. Ani. Seperti biasa di podcast ini kita bakal ngobrol sama seorang tamu. Eh, kita bakal ngobrolin soal profesinya. Semoga abis denger ini lo jadi tahu pengen jadi apa. Tamu kita hari ini adalah namanya panjang. Panjang sekali. Asri Dewi Astaga, Lestari lengkap. Harjakusuma atau biasa dipanggilnya Aci. Aci aja udah. Halo Aci. Halo. Kaget dia nama panjangnya sendiri. Tapi itu benar namanya nggak? Bener. Oh. Kok lo tahu sih? Ada di IG lo. Oh, baiklah. Oh, ada di Iya. Instagram. Kayak Anda pampang di Instagram. Iya. Maaf. Aci ini adalah seorang musisi. Ya. Ya. Akhirnya kita Pasti banyak pertanyaan kan? Apa itu? apa itu Apa itu musisi? musisi? Heeh. Kesannya musisi ya udah main musik. Bener sih. Benar. Itu sebelumnya cerita sedikit. Gue adalah orang yang saat remaja bercita-cita menjadi musisi. Waduh. Lebih tepatnya apa? Tapi yang gue tahu itu menjadi musisi itu adalah jadi artis. Oh. Jadi waktu remaja lo pengen jadi artis. Jadi anak band yang ada di TV gitu. Karena memang gue taunya hanya itu ya udah jadi musisi jadi itu aja Jadi gitu. pemain band. Tapi sebenarnya itu nggak sih? Sebenarnya hanya itu nggak sih atau nah lu ini jadi musisi tuh bisa apa aja sih atau? Nggak salah juga sih kalau kebanyakan orang tahunya jadi musisi itu di Indonesia kan disebutnya artis, seleb, Iya. rockstar. Aku mau jadi. Rockstar. Sudah kuduga. Tapi sebenarnya layernya sangat-sangat banyak. Tuh, yang kita lihat tuh cuman layer paling depannya aja sebenarnya. Oh, si rockstar itu paling depan ya. Ya. Artis itu paling Karena depan dia aja. muncul di televisi. Ya, karena dia paling menjual. Oh. Salah satunya mungkin itu. Jadi dia adalah layar terdepan jadi gitu. Layar dalam-dalamnya ada apa aja, Ci? Layer dalam-dalamnya, kalau kalau bahas rockstar, kok jadi tiga-tiga. Jangan rockstar deh. Apa gitu Musisi yang profesional tuh. artis-artis. Oke. Kalau gue jadi musisi profesional tuh bisa selain jadi rockstar tuh bisa Apa ada aja yang sih lain gak sih? ininya? Gitu. Buat gampangnya gue bagi jadi 3 ranah deh ya. Boleh. Jadi kalau yang tadi itu masuk ke kategorinya music performance. Music performance. Ada music Oke. production, ada music education. Oke. Jadi sebenarnya 3 itu tuh udah industri yang gede masing-masing. Tapi yang barusan itu hanya masuk di ranah music performance. Jadi kalau untuk music performance sendiri, si penampilnya itu paling depan nih. Layer di belakangnya ada session player, Iya. pengiringnya. Di belakangnya lagi ada music director. Mm-mm. Itu yang merancang keseluruhan musiknya nanti dari A sampai Z mau dirangkai seperti apa. Nah itu tuh tanggung jawabnya music director itu. Oke. Itu di performance. Itu di performance. Kalau di dua yang lainnya, 2 yang lainnya, education education and dan apa kalau tadi? music production, Production. itu mungkin lebih ke orang-orang belakang layar ya. Aduh, suara gue kenapa jadi serak bro? Rockstar. Music production itu musisi yang mengerjakan musik-musik untuk media, iklan, musik film, sinetron, ya, kayak gitu-gitu. itu music production. Music production. Lengkap. Kayak Pelengkap. Lengkap nggak sih? arranger kayak gitu-gitu deh. Apa tuh arranger? Yang membuat Oh, arranger. aransemen, Arranger. yang membuat aransemen musik. Oke. Oke. Untuk direkam, Oke. untuk direkam. dia bingung. Aransemen musik yang gue paham kalau itu gimana. Kalau di music education ya guru musik dan Guru. dan sekitarnya. Gitu kira-kira kalau di garis bagi 3 singkat. Berarti gede ya, maksudnya musisi itu ya bisa kemana Iya. aja tadi Iya, kan. Kalau Ica, sorry. Kalau Aci sendiri secara ininya fokusnya gitu kan, itu ke mana?
Itu tuh Semuanya. Semuanya saya. itu pertanyaan paling sulit. Karena semuanya Semuanya kan. Anda lakukan Karena ya? semuanya benar-benar profesional musisi ya, iya, Cin. iya, Eh, semuanya. Kalau ditanya ya itu kebetulan untuk saat ini ya. Mm-mm. Saat ini kebetulan gue nyemplungnya ketiga-tiganya. Mm-mm. Nggak bohong, faktor utamanya itu dipicu sama pandemi kemarin. Nah, kenapa tuh? Karena nggak ada live performance. Ya, live performance mati semua. Buat pekerja seni kan pandemi bener-bener bikin. Iya, iya, iya. Agak turun. Jadi Bukan Sangat- agak lagi sih. sangat turun. gone sih, itu sempet Hilang gone. sih. Nggak ada performance music Iya. lagi. Plus minus sih ya, kerjaan kita tuh kan kerjaan yang membahagiakan. Nggak ada stresnya sama sekali. Oh. Menurut Tapi- Aci. Menurut Iya, kita. iya. Tapi Tidak ada stres resikonya Heeh. tidak terjamin income-nya, terus tidak ada pesangon, nggak ada apa-apa. Jadi cadangannya harus banyak. Oh. Gitu. Sebagai musisi tuh kayak lu tuh independen gitu atau sebenarnya kayak bisa kerja di suatu perusahaan mungkin apa nggak bisa kayak gitu atau gimana? Bisa, misalkan kalau yang masih bidangnya musik juga bisa kerja di recording company misalkan, atau di manajemen artis, atau sekolah musik juga sebenarnya kan Yang masuk- bentuk iya, guru perusahaan musik kecil ya. Heeh. Edukasi. Jadi semenjak pandemi, gue kerahkan semua yang gue bisa. Skill-skill keluar skill. semua ya kan? Tadinya kan cukup sebagai performer, udah Performance doang. hidup gue cukup, ternyata zeng. Oke, berarti yang lain waktunya. Jadi lu production juga, Ya, terus lu Edukasi. mengajar juga. iya. Sekarang Akhirnya. dia baru pulang habis ngajar tadi kan. Ya, Iya, muridnya betul. banyak ya. Kalau lu ambil tiga-tiganya, biasanya day to day work lu tuh kayak Jadi dalam sehari lo ngerjain tiga bagian itu. Lo tampil juga, lo ngeproduksi juga, terus lo ngajar juga. Ya. Itu jadi setiap Nggak hari tuh setiap hari lah ya. agak setiap hari saya kayak ambillah yang paling heavy gitu kan dari ketiga-tiganya. Lo bisa day to day work lo tuh kayak gimana? dalam seminggu deh, seminggu. Dalam seminggu, kalau weekdays itu gue bangun tidur, kerjain project, berangkat ngajar. Proyek ini apa? Kebetulan gue lagi ngerjain web series buat YouTube. Jadi itu jatuhnya kan kayak film scoring ya, tapi film scoring. pendek. Jadi pagi kerjain itu, dijatah nih misalkan 4 jam cukup, kan harus ngitung jatah istirahatnya juga kan. Terus berangkat ngajar, selesai ngajar pulang ke rumah lanjut lagi. Tapi kalau weekend, bangun pagi kerjain project dikit, terus ngajar, malamnya perform. Oh, wow. Gitu. Jadi perform itu tergantung. Nggak setiap hari juga ya? Enggak setiap hari kalau itu. Tapi kan sebelum perform ada latihan. Iya, latihan dulu biasanya. Latihannya weekdays berarti. Atau Kadang sama weekdays, kadang di hari yang sama. Oh, di hari yang sama. Iya. Karena kalian musisi-musisi pandai ya. Bisa baca not balok ya. Kita itu ada terkutuk dengan kondisi selalu mepet gitu loh. Pepet jadi ya udahlah. Kalau mau jadi musisi ini lo harus bisa baca atau bahkan buat notasi Harus baca not balok. not balok ya biasanya. Nah, itu sering ditanya kayak gitu ya. Tapi gue mencoba ada di 2 sepatu yang berbeda asik. Gue sih nggak bisa. Gua nggak bisa. Lu waktu itu main bass baca itu kan nggak? Disuruh sight reading nggak Jawabannya bisa pilihan sih. anjir, susah. Mau jadi musisi yang kayak gimana? Hmm. Karena menurut gue tidak harus. Oh tidak harus berarti. Tapi karena gue memilih untuk jadi musisi versatil, bisa Apa kemana-mana, itu versatile? Yang tadi. fleksibel. Oh, bisa oke. kemana Astaga. aja gitu Iya. kan. Jadi ya gue belajar baca, apalagi kalau mau ngajar ya otomatis gue harus Oh, bertanggung jawab basic ya? kan. Bisa baca, bisa nulis juga. Bikin. Oh, Lalu bikin kayak centong. centong. Toge. Tau gak? Kayak centong. Ponakan gue bilangnya itu centong. Bener sih, Centong. kayak centong. Iya juga Kayak ya. centong. Iya bener. Cantik. I see. Oh, Tuh. Lu kan tadi sebagai performance berarti lebih apa sih sibuknya lebih ke latihan terus Ya. perform. Kalau ngajar berarti ya pelajari materi aja terus diajarin lagi. Nah sebagai
Satu lagi production, ya kan lu tadi lagi ngerjain web series. Nah itu berarti lu ngisi apanya tuh di web series sebagai musisi? Di web series ngerjain musik latarnya. Bikin itu. Itu bisa disebut komposer itu, bukan? Iya, itu istilahnya film komposer. Kalau nggak pakai kata filmnya ya berarti komposer aja. Secara general. Nah kalau itu gimana sih cara lo ngerjainnya? Kayak harus ngapain dulu sampai itu bisa jadi? Harus pertama nunggu filmnya jadi dulu nih, karena kita nggak bisa kerja di tengah-tengah sementara mereka belum selesai syuting misalnya. Jadi lu nggak bisa kayak ngarang Iya. duluan gitu, nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Kadang nonton suka dulu. dikasih skrip nih misalnya. Nah, Nih skripnya ya bisa sih cari ide, terus misalkan biasanya kalau ngerjain musik buat film tuh per karakternya ada temanya sendiri. Misalnya si protagonisnya identik sama bunyi alat tiup misalnya. Oh, Ya. jadi tiap dia muncul Ya. alat tiup ini yang akan bunyi gitu. Gue jadi ngasih tahu nih, nggak apa-apa. Apa ya? Ngajarin. Jadi ntar lu tiap nonton film, wah. Oh iya, tamu-tamu di sini tuh banyak ngajarin kita hal-hal yang kita nggak ngerti kan. Iya, Baru tahu gitu. Justru kita seneng. Itu misalkan, terus yang antagonisnya identiknya sama misalnya chordnya lebih ke minor gitu. Jadi itu kayak gitu-gitu. Tapi untuk kerjanya langsung itu harus sambil lihat visual, kalau nggak bisa. Lu ngeliat visual tuh biar kayak tahu nih lagi ngapain, jadi lu kepikiran harus musik seperti masuknya di apa. sebelah mana, terus nge-boostnya sebanyak apa, terus selesainya di mana, gitu. Terus tektok sama sutradara, kalau udah. Berarti itu kerjanya sama sutradara, maksudnya tektokannya ya oke, nggak oke sama sutradara aja. Oke. Nah, secara general karir sebagai musisi ini tuh kayak ada ininya nggak sih, Ci? Jenjang karir. Kan misalnya kalau kerjaan lain kan, misalnya lo dari staff ke senior, ke manager, ke head kayak gitu. Tapi kalau jadi musisi, pengalaman lu itu Jadi murid dulu kan. kayak gimana? itu bukan profesi, murid profesi bukan sih? Profesi ya? Ini profesional deh. Kurang lebih similar ya. Mungkin kalau di musik lebih berasanya itu naik levelnya ya, istilahnya. Tadinya lu main sama yang lingkungan ini, terus masuk ke lingkungan yang lebih tinggi lagi, terus masuk ke senior, emang udah senior di musik misalnya. Kalau gue sih merasanya begitu. Gitu. Kalau dari 3 branch tadi yang lo ceritain, biasanya orang-orang awal yang mau jadi musisi, ya kan? Let's say berarti orang awal tuh gue anggapnya yang bisa main musik aja kayak Naga dulu, ya kan? Nah itu Performance kah atau? Itu jatuhnya pasti yang paling bawah, bukan paling bawah sih, paling awal. Biasanya lebih ke yang mana tuh di antara 3 itu? Yang performance Berarti kebanyakan yang ke situ. tampil aja, bisa main alat musik gitu ya. Ya, karena memang tampil sendiri kan itu latihan jam terbang ya. Itu bakal kepake untuk rekaman, bakal kepake untuk banyak hal sih. Jadi kelihatannya kayak cuman perform aja sebenarnya, tapi di dalam perform juga kan kita ada latihannya, ada latihan mentalnya juga, ditonton orang dan lain-lain. Oh iya, ditonton orang. Ya kan enggak? Lu gayanya gimana dulu? Apa? Ditonton orang. Lu tonton orang gak? Lu waktu itu jadi Ada yang nonton ya? jadi bass ya, main bass kalau nggak salah ya. Ada kok ada yang nonton. Tapi teman-teman sendiri yang nonton. Gak apa-apa. Nah kalau dari performance selanjutnya, berarti yang paling tinggi itu tadi production, atau menurut lo gimana? 3 itu masing-masing jalannya. Jalannya masih Beda jalur mereka ya. Beda jalur. Oke. Kalau performance ya itu lagi lucunya tuh tiap jalur ini ada pilihannya juga. Apa tuh? Mau paling tingginya levelnya jadi apa? Jadi menurut gue itu sama-sama penting banget. Yang paling depannya penting, music director juga levelnya tinggi. Oh, tapi nggak kelihatan orang. Nggak kelihatan. Oke. Atau misalkan jadi konduktornya kayak Erwin Gutawa tuh, itu juga kan sama, tinggi semua tuh levelnya dan sama-sama saling. Tapi dia dari apa namanya, branch yang berbeda gitu. Itu masuk performance, Performance juga bisa. juga masuk. Oke. Gitu. Kalau pencipta lagu tuh masuk musisi nggak? Ci? Masuk. Masuk. Itu ke music production berarti. Masuk production. Aci juga itu nggak? Komposer lagu. sebenarnya itu istilah Inggrisnya. Pencipta lagu kan komposer. Komposer. Lagu seperti apapun gitu ya. Seperti apapun. Ada liriknya maupun instrumental tuh tetap
Cipta lagu Yes, ya. betul. Oke, berarti coba gue summarize ya, correct me if I'm wrong. Kalau di music performance kita bisa bilang oke dari si penampil kayak itu kan, terus dia bisa belajar mulai ke dalamnya, maksudnya di situ sampai akhirnya ke musik director tadi, ya kan director. Nah, terus kalau di production itu gimana sih? Kalau di production Startnya dari komposer kah Startnya atau dari bisa jadi komposer, misalkan kalau mulainya dari lingkungan yang dekat dulu, misalkan kalau ngomongin film komposer ya. Kalau film komposer awalnya kita bisa yang pasti belajar scoring dulu, apa scoring? yang musik agak latar deket deh, tadi. Ci. Oh, Halo. dengeran siap-siap. Terus dari situ bisa mulai latihan pakai film-film anak yang sekolah film misalnya. Jadi belum sama Oh, klien iya, profesional banget Oke, kan. heeh. Dari situ bisa jadi asisten film komposer. Aku juga dulu berangkatnya dari asistennya Mas Aksan Syuman. Nah di situ tuh belajar dan itu lama banget sampai bisa dapat link yang akhirnya meng-hire lo-nya Oh, untuk berapa sebagai lama film tuh? komposernya itu kan butuh beberapa kali, sama sih kayak perform ya, jam terbang. jam terbang Iya, ya kan, ya balik lagi pengalaman dan Iya, sebagainya. harus ngumpulin port yang banyak dulu baru. Kalau edukasi jelas ya, maksudnya tergantung institusinya ya kan, di situ ada Iya. jenjang karir apa gitu. Hmm. Tadi Aci sempat mention profesi ini profesi yang menyenangkan, nggak stres katanya. Tapi Katanya nggak stres. itu tapi nggak yakin sih gue, pasti setiap profesi Pasti ada ada. challenge ya Iya, kan, iya, ada iya, yang iya. gitu loh. Kalau Aci sebagai musisi tuh challenge apa yang paling besar dan gimana cara ngadepinnya kalau Aci pribadi? Kalau di ketiga tempat itu beda-beda, jelasin semuanya. Iya. Jeng jeng. Karena dia melakukan tiga-tiganya. Dari yang edukasi dulu kali ya. Boleh. Dari edukasi itu challenge-nya, biarpun kita di bawah kantor gitu, tapi mungkin suka dukanya itu murid kan nggak bisa diprediksi. Kadang ada yang ajaib, terus orang tuanya, ya, dan itu tuh aku kira awalnya ya, waktu belum ada pengalaman ngajar, itu cuman dua sisi aja gitu, guru murid selesai. Ternyata enggak, itu guru murid orang tua. Oh, jadi berarti lu mengajarnya tuh ke anak-anak karena ada orang tua. Yang masih kecil ya, tapi murid adult juga ada sih. Cuman lebih banyak kan anak-anak yang dilesin. Iya, karena makanya ada orang tua. Ya. Kayak gue waktu les musik, orang tua gue nggak peduli. Sempat les musik. Dia tuh ini loh, musisi jazz, kalau di sekolah musik jazz. Kira gue dia main otodidak aja gitu. Enggak, gue les lama. Oh, lu les. Di tempat les yang cukup ternama. Ntar gue tanya abis ini. Iya, suka dukanya itu sama ya itu aja sih. Jumlah muridnya kan roller coaster juga, nggak bisa dijamin. Hari ini murid lo 20, besok bisa tiba-tiba 5. Oh, Udah itu keluar doang. atau Anak lagi males gitu. Lagi malas atau ada yang di sini kan banyak ekspat juga yang belajar musik. Tahu-tahu mereka pindah atau pulang ke negaranya, ya itu. Tapi nggak berat sih kalau edukasi. Kalau music production kendalanya apa ya? challenge? Bahasa kita sama klien itu kayak beda bahasa most of the time. Jadi Dia pakai bahasa Gimana tuh misalnya? apa? Bahasa Arab. Klien, antum. Iya, ada antum. klien minta Akhi, apa tuh? Sama lah, lo kan bekerja seni kan. Udah enggak? Bukan, Udah enggak. Oh baik. Dia masih bekerja seni enggak sih? Enggak ya kan? bukan. Desain Udah bukan nggak? seni. Iya, menerjemahkan musik itu kan susah. Oh. Jadi itu yang susah ketemunya, misalkan bagian ini gue nggak suka nih kalau lagi ngerjain film. Kurang apa nih mas? Kayaknya kurang ijo ya. Kurang ijo. Gue pernah dibilang kayak gitu gak? Kurang segar, kurang. Subjektif sekali ya. Tapi mungkin kurang berhubungan ini dengan loh, nature kali aduh. hijau. Ya pokoknya lu harus bisa translate, harus Iya, ngorek gitu itu terus ya. harus bisa mentranslate. Terus biasanya dalam kurun waktu 3 bulan, misalnya awalnya ditentuin timelinenya musik kebagian ngerjain sebulan. Itu tuh langka banget di Indonesia. Sebulan itu lama berarti.
Sebulan itu ideal. Ideal. Oke deh. Kalau di luar Tapi negeri langka. ngerjain film itu bisa 6 bulan sampai setahun. Wah. Di sini tuh sebulan tuh udah alhamdulillah banget. Cepat Serius. ya. Tapi pada akhirnya nggak pernah dapat sebulan, 2 Selalu. minggu. Cepat sekali. Yang ini gue cuma dikasih 2 hari 1 episode. Itu udah. Tapi memang karena pasarnya di sini mengiyakan hal itu, jadi ya mau nggak mau harus. Kalau Dealing lu dengan nolak hal juga itu. jadi ini ya. Ya, jadi itu latihan ini juga sih, latihan kecepatan berpikir dan mencari ilhamnya. 2 hari. Kalau lu nggak ada ilham tuh, Wah. si ilham pergi gitu. Pusing sih. Itu challenge berarti kan, karena tadi lu Banget, bilang banget. harus dituntut buat cepat ya kan. Cepat tapi bagus. Inspirasi, nyari inspirasi itu. Cepat bagus mahal berarti. Alhamdulillah. Ada artinya tuh kalau ngomong alhamdulillah. Itu gimana lu facing yang kayak gitu yang harus Iya. cepat tapi lu lagi buntu. Kemarin sama Mila art block apa ini? Kalau music apa? Ya udah lagi inspiration block gitu. Inspiration block. Iya, writer's block. Apa yang lu? Yang gue lakukan biasanya gue stop dulu, nggak dipaksain. Tapi udah gitu, misalkan nih di satu episode tuh ada 6 titik yang harus gue kasih musik misalnya. Itu gue set alarm. Oh. Jadi ada 6, gue cuman punya 8 jam misalkan. Jadi satu queue, gue nyebutnya satu queue, gue harus selesai 1 jam idealnya gitu. Sisanya buat rapihin, mau nggak mau sih. Ci, balik lagi gue nanya. Tadi kan lu bilang dalam satu episode lu harus ada berapa titik yang harus lu kasih musik gitu kan. Nah, yang menentukan Berapa titik titiknya? ini tuh dari lu apa dari sutradara? Sutradara. Oh, sutradara. Jadi lu kayak terima jadi ya udah gua fokus sama yang udah lu pengen yang ini gitu. Iya. Oh, bukan lu yang mikirin. Kadang ada juga kalau yang emang biasanya yang kayak gitu-gitu film-film yang buat festival gitu-gitu ya, tuh lebih ngebebasin komposernya. Oh. Dituntut sebebas mungkin lu explore yang aneh lalala. Tapi kalau buat jualan, mau nggak mau kan harus sesuai selera kebanyakan. Oh, iya, Yang ini kan Gen Z nih. Selera. Udah ada researchernya lah ya. Iya, jadi iya, kita iya. udah kita terima jadi. Lebih enak yang kayak gitu. Apa lebih enak lu lebih suka yang freestyle? Dua-duanya enak, dua-duanya susahnya juga ada. Jadi menurut gua sama aja. Sama aja. Terakhir di performance. Performance lu tuh biola ya? Iya, Aman. Yola. Apa challenge lo? Challenge-nya kalau perform paling kayak kemarin ya, situasi di mana event super berkurang gitu, 90%. Di luar itu nggak ada. Ketika lu main gitu enjoy aja nggak pernah ada Enjoy, masalah? mau penontonnya berapa ribu sampai cuma 5 orang juga gue enjoy sih. Berarti lu Kalau ngeband Kenapa? kita belum nyebut ya? ada challenge di dalam Lu pernah band? ngeband kan Ci? Ada dong. Lu pernah ngeband kan Ci? Kamu ada, artis ada, kan? ada. Ada Kalian pasti. tahu nggak sih Kamu Aci ini? artis kan? Kita boleh Kamu sebut masuk nggak Ci? Kita boleh sebut nggak? Biur, boleh. Boleh. Apa nih? Lu mau sebut ya? Hah? Iya, itu main biolanya band apa? Gue juga nggak tahu kalau dia nggak bilang. Gue nggak bilang ya. Googling gua ada kok. Oh baik. Googling ada. Heeh. Iya, itu masa muda. Sekarang udah tuh. Gua nggak ngomong deh. Iya, nambah dikit lah. Balik lagi ke tadi ketika performance, lu ini juga nggak performance kayak di apa sih namanya? Orkestra. Oh, apa? Oh. Orkestra. Orkestra. Enggak, apa lebih ke individual? Orkestra, gue bikin orkestra sendiri. Wah, Iya. salah pertanyaan gue berarti. Gak apa-apa. Anda tidak mendengar. Kita Anda tidak sebenarnya- research dulu ya. Niat di belakangnya agak kurang mulia sebenarnya. Apa? Karena jadi pemain orkestra tuh musiknya kan susah-susah banget. Klasik-klasik itu. Klasik nggak klasik, itu Susah. udah pasti jelimet aja yang dibaca. Dan latihannya ampun-ampunan. Ada yang enjoy, tapi gue lebih enjoy gue yang mengerjain orang-orang ini. Oh, jadi lu yang nulis, mereka Gue yang main. nentuin musik apa, gue yang nulis sesusah apa, ya mainin ya. Kalian- Asik. Lu bebas menyusahkan orangnya berarti di situ. Kesenangannya Iya. di situ, menyusahkan orang. Berarti tapi lu sempat main di Orkestra. sama kata ya raga sebutin. Pause dulu deh sebelum nanya lagi. Orkestra. Orkestra. Ya. Ya kita ngomongin. Berarti Aci ini bikin. Tapi pernah main juga di dalam.
Pernah, terus nggak suka jadi pemain. nggak Jadi Oh, lu lebih Kenapa suka. nggak sukanya? Susah aja. susah aja. Susahnya apa? Harus mengimbangi. Kan lu jago tapi. Iya. Nggak tahu ya. Nggak suka aja. Ya itu sih gue lebih menikmati create musik untuk dimainkan sama orkestra. Lebih ke production berarti dulu ya. Ya, gabungan tuh berarti dikawinkan. Gitu. Atau lebih ke berkarya sendiri ya. Ini tulisan lo gitu. Ini ciptaan lo gitu. Iya, itu juga oke sih Lebih sekalian. ini value-nya lebih dapat kali buat lo. Ini tinggal ngondak-ngondak aja. Ini salah betul. Aneh Gue mau juga. nanya, kan kalau di orkestra, bentar ya gue ngomong. Bener-bener. Itu kan banyak ya pemain musiknya ya kan. Iya. Terus ada satu apa namanya? Si orang yang Konduktor. konduktor. Iya. Nah, ketika kalian main itu, gue benar nggak tahu ya. Kalian tuh ngeliatin buku kan ada not kan di situ. Apa ngeliatin dia sih? Baca. Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa, Karena dua-duanya. sebenarnya kalau klasik tuh lebih harus merhatiin banget. Karena Siapanya? Merhatiin apanya nih? Bukunya. merhatiin konduktornya. Oh. Karena kalau klasik kita nggak pakai sequencer, kita nggak pakai metronom. Gua Jadi nggak tahu loh. aba-abanya tuh benar-benar dari gerakan tangannya kapan mulainya. Jadi lu nggak boleh meleng sama sekali. Jadi lo harus Sequencer fokus ke tuh dia, apa? terus ngeliat. Ya, dan kalau klasik itu aba-aba masuknya dari suara napas. Kalau ntar perhatiin di YouTube ya, ada suara itu Masuk. masuk. Oh, ada si konduktor itu. Iya. Oh. Main. Oh, jadi kalian nggak pakai monitor? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada kalau klasik. Tapi kalau konser-konser musisi-musisi pop gitu itu rata-rata pakai ear semua, monitor. ada apa? Ada metronomnya, ada lain-lain. Terus konduktornya juga depannya tuh ada mic kecil. Bagian sini ya. Oh, jadi bisa Ngasih tahu. komunikasi. Oh. Kalau klasik enggak. Klasik Maksudnya enggak. lebih manual. Ya, Heeh. tapi tetap Harus aja. klasik juga berarti cara maininnya ya. Basicnya semua pemain orkestra manapun orangnya pasti itu lagi. Jadi sebenarnya mereka tuh orang-orang klasik tapi ngeblend ke genre yang lain juga. Basicnya klasik ya. Basicnya kan? klasik. Baru improve ke berbagai genre. Yes, gitu. betul. Nah, tadi basicnya klasik. Harus belajar klasik nggak sih? Musik Maksudnya klasik. bener nggak sih? Kalau instrumen orkestra harus Oh. alat Kita sebut gesek. musik klasik tuh apa sih maksudnya? Yang cuman pasti kan musik doang. Terus yang harus ada biolanya, harus ada apa sih violin ya? Violin dan biola sama. Violin kok Sama. sih gua? Gue juga menikmati Iya, aneh. sih. Tidak Yang apa-apa, klasik tidak apa. Maaf saya awam sekali tentang Itu selalu suka dibilangin, iya musik, oh mau les musik ya. Tapi kayak, lu harus belajar klasik, kayak kenapa dulu suka dibilangin. Ya, dulu Waktu saya juga remaja. saya pun dulu tidak berangkat dari klasik kan. Oh, Baru iya. kerasanya tuh gue termasuk yang telat juga. Orang biasanya belajar tuh dari 4 tahun, 5 tahun. Gue setelah kuliah ya baru sadar ternyata kalau klasik itu sangat bagus untuk pembentukan motorik Oh gitu. tangan, tekniknya, bacanya. Oh, Jadi begitu belajar di umur segitu gue udah lumayan terbata-bata gitu dibanding orang-orang klasik yang lain kayak Mereka dari dari 5 dini tahun. gitu ya kan. Dari dia udah masuk TK udah dia di sekolah. tapi lu belajar musiknya nggak pas kuliah itu kan? Enggak, belajar musiknya sih dari kecil. Iyalah. Dari umur berapa? Dari lahir ya? Kagak. Enggak dari 2 tahun kok tetep aja Dari itu. 6, umur 6. SD. Kan pasti Anda sudah terpapar dari Sayangnya gue tuh nggak dipaparin loh. Hah? Enggak. Iya, serius. Dari bokap enggak? Enggak. Bokap kayaknya lupa ngajarin. Biar biar anak yang ngeliat sendiri. Kalau interest monggo gitu ya. Kalau enggak diarahin tetap harus interest. Oke, tapi tadi belum menjawab. Apa tuh? Ci. Yang musik klasik tuh apa sih? Musik Oh, dia bingung klasik musik itu klasik apa. yang Gue juga nggak tahu siapa. ini emang ada eranya komposer-komposer klasik Oh, kayak jadi lebih ke eranya ya. Ya. bukan? Di era itu berarti. musik di era itu Oke. kayak Beethoven, Mozart yang kita sering dengar kan namanya itu tuh. Gitu, ha. Ya, mereka itulah yang bertanggung jawab. Musiknya mereka berarti. Ya. Oke, lebih keren gue tuh ada spesifik kalau lu bisa main apa tadi biola berarti lo klasik nggak gitu Nggak, ya? nggak. Oh, itu salah satu bisa dibilang genre ya? Ya. Genre musik klasik, genre musik pop gitu. I see. Oke, balik. Tadi kan lu bilang mulai kelas 6 SD belajar musik ya.
Umur 6. 6 Baru 6 tahun. 6 SD mah 6 tahun. 6 SD saya. Kebalik gitu kan. Nah, untuk Telat. jadi musisi ini harus ada pendidikan formal nggak sih? Seformal apa nih? Kayak Les pertanyaannya atau agak sekolah? aneh. Iya, iya. Ya maksudnya ya kayak atau at least lu harus punya sertifikat atau cukup dengan pengalaman aja. Nggak Atau perlu- belajar sendiri aja. Otodidak aja. Kayak agak aneh pertanyaan. Jadinya Sebenarnya perlu nggak sih bener-bener pendidikan aja sih. formal Ya itu, atau menolong nggak? Pilihan-pilihan. Pilihan. Heeh. Kalau sekolah musik itu Ya, outcome-nya kayak lu pasti dapat sertifikat atau apa kayak ya gimana modelnya? pasti. Dan itu sangat membantu kah untuk orang-orang menjadi musisi baik itu yang jenis 3 tadi ya? Baik itu production, performance ataupun edukasi. Kalau itu kayaknya lebih ke ini deh. Kalau untuk production sama performance gitu nggak perlu sama sekali nggak perlu. Nggak perlu edukasi sertifikat Enggak. sekolah musik itu. Tapi misalkan lo dari sekolah musik di sini mau sekolah di luar, nah itu pasti dilihat. Oh. Gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk datang Nggak gua bisa. keluar. Gua mau belajar piano. Gitu. Atau mau jadi pengajar juga kan Harus ada Oh. sertifikat. minimal ada sertifikat atau pernah ikut ujian internasional sampai level grade berapa Ada gitu. grade-nya. Ada. Oh, kayak bahasa Inggris lah. Kayak bahasa- oh, berarti tergantung lo ambil field yang mana. Kalau Ya, edukasi tergantung ya. ambil formal. ambil field yang mana. Berarti kayak sekolah musik. Sekolah musik tuh jadinya kayak kursus musik kan, bukan sekolah. Ada sekolah. Ada sekolah. kuliahnya kampus. Sekarang sudah banyak. Gue Itu mulai- pengen kuliah itu tadi. Sama gak? Lu mulai enggak tingkat kuliah ya? apa? Kesampean. Lu enggak ya? Enggak. Apa? Lu ambil itu apa sih? Seni rupa gue. Oh, lu malah seni rupa. Bukan. Terus kuliah apa? Sekolah musiknya? Lu Nggak sempet ngambil. les? Lu enggak les sama sekali? Enggak. Cuman sempat ini ikut short Proses course belajar yang lu scoring gimana? aja. Oh. Itu short course 2 tahun. Terus main Shortnya alat 2 musik tahun. yang lain biola dan Tadi dak. Les. Oh, les. Sama banyak ngamen. oke. Tuh jadi semua bisa diambil dari Tadi kata lu bilang ada sekolah musiknya itu dari grade kampus. Kampus. apa? Oh, kampus berarti abis lulus SMA Kuliah. itu kan kuliah gitu kan. Tapi nggak ada tuh yang kayak sekolah biasa, tapi yang emang dari SMP kayak atau dari SMA yang Dari kecil dominan gitu ya? dominan musiknya gitu, tapi tetap kurikulum biasanya ada gitu. Nggak ya? Enggak. Nggak ada. Berarti lebih ke Kuliah. penjurusan kuliah berarti ya, lu. Belum pernah denger sih. Kalau ada, aduh. Pengen Iya. banget. Ya bikin nggak? Langsung terinspirasi. Iya. Kalau ada, saya juga pengen. Oke. Kalau di Indonesia tuh ada yang tadi kuliah musik itu. Ada. Ada. Oh. Di Bandung ada, diisi di Jakarta UPH. Dulu, Aduh, dulu ada Institut Musisi Indonesia Oh iya, juga. isi terus IMI. UNJ, IMI. Ah, Indi. by the way waktu itu gue ke UNJ ya. Oh sempat UNJ juga. Tapi cuma, tapi tidak jauh banget soalnya dari rumah. Gak kuat ya, jauh banget. Gak usah deh. Ya alasannya Jangan deh. itu. Heeh. Yang sekolah Lulusan musiknya. UNJ keren-keren loh. Kampus. Pokoknya gue tes di UNJ. Ayo deh terima musik UNJ. Tapi Oh. end up-nya di Tidak Nggak apa-apa. Nggak enak juga. enggak. Tiba-tiba pindahnya ke hubungan internasional. Ke hubungan Itu ngapain internasional sih? dia. Gak jelas banget. Terus nggak end up, nggak apa-apa ya kayaknya. Saya masalah. adalah podcaster. Sekarang Cari dia yang jati podcaster. diri. Dia cari jati diri. Makanya kita bikin ini inspirasi biar kalian juga. Ini gue rasa kalau ini dia bakal gimana ya? Pengen. Kayaknya gue mau kuliah lagi deh, tapi kuliah Makin musik. banyak. Masih makin banyak pengen sebenarnya Makin gue sama BM. Raga ketika bikin podcast jadi pengen banyak pengen kayak pengen ini seru deh. Jadi ini seru deh. Lah kenapa kita yang bingung ya kan? Kita Dengar yang ini bikin menarik. bukan buat kita sebenarnya. Tapi kita yang jadi apa namanya? Tergugah pengen jadi ini, pengen jadi. Tamu ini menarik, tamu itu menarik. Wow. Wah. Wah, udah jadi sadar oh kita salah dari awal. Balik lagi Ci, tadi lu umur 6 tahun itu dari lu sendiri Enggak. apa? Dorongan Dipaksa. dari Dipaksa. tapi dipaksanya lu dipaksa tapi nggak mau atau dipaksa ya monggo gitu. Nggak mau. Oh enggak sama sekali Nggak nggak mau. mau. Jadi ada piano nganggur dikasih sama kayak nenek gue yang ngasih ya. Terus gue kan 4 bersaudara nih. Semuanya dipaksa main piano. Harus bisa piano. Harus Oke. bisa. Terus ketika gue beranjak sebelum SMA, nyokap gue dengan santainya ngomong, bosen piano terus, kamu belajar biola lagi? Gue nggak mau.
Yang bosan ibunya bukan dia yang main Iya, ya? itu dipaksa juga. Oh. Tapi ternyata malah ternyata rezeki gue dari biola. Jadi lu, Jarang tapi kali ketika lu biola, lu fun, maksudnya lu suka? Awalnya nggak terlalu suka tapi lama-lama suka. Awalnya lu pengen jadi apa, Ci? Animator. Oh. Nggak kesampean, kasihan ya. Mau kayak balel dong. Padahal nggak mau jadi animator Oh, juga. nggak mau jadi animator juga. Tapi kuliahnya animasi. Tapi kenapa gak kuliah animasi kalau gitu? Waktu itu kenapa ya? Gak ada, zaman dia belum ada kuliah. Iya belum ada ya. Adanya Udah, cuma udah. kursus-kursus gitu kali kalau nggak salah. Tahun berapa lu kuliah emang? 92. 92. Gue udah mencoba tidak menanyakan, emang lu tahun berapa ya Raga yang ngomong Isak ya? Lupa gue waktu itu kenapa ya? Oh, mungkin waktu itu di tengah-tengah kuliah tuh gue udah mulai ngeband. Yang itu? Yang itu. Oke. Oh, itu Kalau masih udah disebut kuliah? juga. Iya sih. Lu sendiri rupa di mana? ITB. Oh, di ITB. Bandung. Bandung, anak Bandung anak saya. Bandung kan. Bandung. Jadi Gimana tadi? Ngeband? Kuliah udah mulai ngeband? sambil kuliah, terus ternyata bandnya jadi gitu. Terus, waduh, Sangat menguntungkan. apakah yang mana nih, yang mana nih? Akhirnya ya udah, gue pilih Ngeband. ngeband. Tapi kuliah tetap Tetap menyeimbangi. Oke. Wow. Berarti lu ngeband itu tahun berapa sih? Booming-boomingnya? Aduh, 2000. Kalau sebut. Awal-awal 2000 ya? 2000. Bukan 2005. Kok 5? Iya 6 apa segituan. 7 gitu? kebentuknya 2000, mulai bikin albumnya 2007. Nah, gue baru lihat tahun-tahun segitu tuh. Iya. Gue jadi mau nyanyi soalnya itu gue Tahan. Kayaknya kalau kayak gitu langsung terngiang-ngiang lagunya ya. itu soalnya satu lagu itu. Jangan. Itu diputar Tapi terus ada ya, Ci? subtitle di Emang. sini ada kepala Mickey Mouse gitu. Lanjut. Pada saat itu Langsung Mana-mana terngiang-ngiang lagunya. tempat ya. semua si dibajakan. Oh iya, nggak apa-apa. Itu era-eranya surga Era-eranya. film bajakan. Di Terus sekolah sektor gue 9 situ. dekat pasar kan. Ini pasarnya yang jual itu semua. Oh iyalah. Aduh. Gue penasaran Ci. Iya. Tapi kalau lu nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Ketika jadi anak band gitu kan, itu pendapatan gimana sih? Apa kayak lu tuh digaji apa setelah perform langsung Ya digaji kan soalnya aja? udah tergabung di label gitu kan. Label. maksudnya. Kalau mau jujur itu masa-masa paling menyenangkan kali ya. Kenapa? Oh, gitu. Karena gue cuman, maksudnya dari segi finansial Terjamin. terjamin, tahu beres, bahkan sampai keperluan ya mau nggak mau ya kan dituntut untuk selalu celing. Oh, iya. Itu sampai ada tunjangannya. ada udah diurusin sampai gym segala macem. Karena kita memang dituntut untuk nggak boleh Karena lu performance kan, jadi cewek lagi. Rockstar. Capek iya, Rockstar. tapi entertainin juga oke. Maksudnya pelayanannya. Pelayanan. Ininya lah service juga Maintenance. maintenance-nya. Iya, maintenance-nya. Itu dari label berarti. Iya, Oh. semuanya diurusin. Tahu jadi aja, tahu perform. Itu bulanan apa gimana proses pembayaran? Gak paham gue. Gue yakin sih beda-beda kali setiap ini, setiap apa label. Tapi kalau lo paham Kenapa label sih? Gak tahu apaan gue Label. namanya label. Oke. Padahal bener ya. Iya sih. Bener ya. Gue baru mikir, iya juga ya label harus. Iya sih lu gak so Inggris gak kesel gue. Serius gak kesel. Kan bener. Iya ya udah. Ya udah label. By the way, dari tadi gue tuh ngangkat-ngangkat kaki nih kelihatan Gak ya? apa-apa. Kelihatan. Lu ngomong jadi mana gak kelihatan. Lu ngomong jadi mereka Oh iya kakinya. kakinya jadi pengen lihat ya enggak. Anyway. Iya. Apa tadi itu apa ketika lu di label Label. itu pendapatannya gimana? Apakah tadi gue bilang sistem gaji bulanan atau Iya. Kalau production kan itu ya. Di- Per project kan. Per project, tapi akumulasi setiap bulan dari perform atau iklan atau apa gabung. Serut. jadi nggak kayak kita pegawai yang pasti ya secara nominal. Iya, Ada yang nggak tergantung pasti. apa tergantung jam terbang, tergantung kesibukan gitu kan. Kalau udah lebih banyak kontrak, Ya. alhamdulillah. Kalau Oke. enggak, subhanallah. Kalau enggak bersyukur aja. Syukur aja. Betul. Tapi kalau yang sekarang lu kan lebih ke independen kan tadi Iya. ngerjain komposer gitu kan sama lu jadi apa tadi nulis juga gitu. Itu per project aja modelnya gitu. Oke. Jadi ngantornya yang ngajar, sisanya project. Banyak Berapa betul ya. kantor? Oh karena ada jadwal ya.
kalau ngajar? Iya, dan emang di sekolahan gitu kan. Oh lu tuh Sekolah ngajar di musik. sekolah musik atau ke Sekolah rumah musik, sih? Sekolah dua-duanya. Wih, Gue suka sibuk liatnya banget aja ngomong, capek banget kerjaannya. hidup gue. gue taunya kalau di Instagram tuh ke rumah muridnya. Ada yang ke rumah, Ada yang online. tapi gue sangat picky kalau ke rumah. Repot ya itu. Gue hanya mau yang emang serius belajar. Oh. Kalau nggak serius gue, aduh, ogah. Gue masih agak bingung untuk menyuruh anak les musik tuh kayak, tau lah. Bapaknya tuh kan bisa memulai sini nak, nah, papa ajarin. Gue agak malas juga ngajarin. Apa bedanya Iya. pengalaman cuy? Apa bedanya anak atau orang yang belajar otodidak sama yang benar-benar ikut sekolah musik yang kayak gitu? Yang perbedaan terbesarnya deh. Paling gampang kontrasnya yang otodidak sama yang belajar musik klasik. Yang otodidak ininya lebih jalan, Apa nih? feel-nya. Feel. Oh, oke. Tapi kalau yang belajar, teknikalnya lebih jalan, ininya nggak ada. kurang. Kebalikan sih, yang Oke. otodidak biasanya pasti ada teknik yang salah, ada yang kurang. Technical skills-nya lebih Ya. inilah lebih mumpuni kalau yang benar-benar lu belajar. Tapi biasanya tidak bernyawa gitu kalau main, nggak soulful. Ah iya iya iya. Karena dia terlalu ini apa mikirin si technicalnya gitu ya. Technical banget. Oh, Teknikalnya Jago sih. perfect. Iya, jago tapi kurang feel-nya kurang nih gitu Iya. kan ya. Oh. Gimana untuk mendapatkan itu? Jam terbang lagi? Atau Iya. buat dapetin feel the... jam terbang lagi, latihan lagi, sama lingkungan gaul ngaruh banget sih. Gimana Kalau tuh? berusaha ngeblend ke beberapa lingkungan, pasti kan dapat input yang beda-beda tuh. Gitu. Jadi misalkan feel lu kurang, ya lu banyak-banyak ngejam, banyak-banyak ngamen yang memang bukan sama orang-orang yang baca gitu. Oh, beda ya? Beda. Oh. Gue belum pernah sih, gue pernah baca. Oh. Bukan, oh pernah sekali. Terus Ya kecebur gue nggak? gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak mereka udah apa dulu baca. Terus gue no ID kayak ini gue harus main apa? Gue gak bisa. Nah itu salah satu. Gak bisa. Biarpun sekarang gue udah merasakan dua-duanya ya, kan gue juga ngerasain dua-duanya tuh, makanya bisa ngomong. Salah satu alasannya kenapa gue tidak meneruskan jadi pemain orkestra, teknikalnya cuy. Oh. Ya itu masih oke, begitu udah lagu kesekian, beta tidak sanggup. Itu harus latihan ya. Harus latihan banyak kali ya, menyeimbangi. Semua banyak lagi orang main ya. Banyak banget. Harus. Apalagi kalau musik gesek, gerakan gesekan lo nggak sama, yang Oh satu iya, ke atas satu kelihatan. ke bawah, itu wassalam sih, gak akan dipakai lagi. Oh, kalau salah kedengeran ya walaupun. Kalau orang yang ngerti mah kedengeran. Kalau gue sih tuh biasa gue gak ngerti ya. Udah oke lah. Gitu. Seremnya orkestra gitu sih. Presisi ya. Presisi, terus emang kayaknya level dituntut perfectnya tuh lebih ya, gitu. 100%. Oke. Gue mau nanya dong sih, Apa-apa? yang single gak apa sih? Album? Sepinya Aku sepi. single. Album itu. Oh, kamu single. Ya lanjut gak? Aduh, ya. Album. Sepinya sepi itu. Ya. Itu kan karya terbaru. Iya, iya. Itu ada di Spotify. Cari aja Aci. Ya Ya, kan. Spotify dan lain-lain. Dan lain-lain. Itu tuh buat film atau Itu buat gue cuma tahu teater. lagunya doang di setel. Pertunjukan teater monolog. Jadi pemainnya cuma satu orang. Ah, Jadi live. tapi pertunjukan udah. Udah. Waktu pertunjukan lu Waktu pertunjukan pakai musik itu. Oh, Sebagian jadi pakai musik itu, sebagian live. Tapi yang Oh. gua rilis itu versi extendednya lah. Karena pada kenyataannya pertunjukannya kan cuman 45 menit, singkat banget. Jadi musiknya juga singkat-singkat banget. Singkat gitu. Kalau kayak lu bilang teater gitu, berarti bisa dua ya, bisa modalnya rekaman, bisa live musik juga langsung main Iya. ketika. Idealnya sih live ya, soalnya kalau pertunjukan kayak musikal atau teater kita nggak pernah tahu gitu gerakan si aktor aktrisnya kan nggak mungkin sama kan detiknya. Misalkan pertunjukan Senin sampai Sabtu gitu, pasti misalkan dia nangis hari Senin, dia nangisnya jam 1 pas nih. Detik Yang berapa? Selasa kan nggak mungkin sama lagi. Oh gitu. Iya, idealnya live. Tapi kadang
ya balik lagi ke budget produksinya. Kalau tidak cukup, mau nggak mau tambah dengan musik yang udah direkam duluan. Ngaruhnya emang apa dari budget? Terus sama-sama ada musik ya kan? Misalkan ya live lebih mahal. Misalkan based on script yang kebayang tuh, ini idealnya gue perlu piano, gue perlu bass, gue perlu cello, apa, terus diajuin, budgetnya nggak cukup. Gue nggak mungkin mengorbankan ide gue yang udah pas sebagus itu untuk kebutuhan pertunjukannya. Jadi pianoan doang gitu. Itu kayaknya kan sayang banget ya. Dan Jadi tadinya di rekaman, Direkam aja. dibikin Rekam dulu, aja. baru pas performs bisa di ya mainkan. jadi adjust. Proses pekerjaannya itu gimana? Kayak contohnya yang gini deh. Yang si sepinya itu. Itu kan Laura Basuki ya. Jadi itu dari latihan gue udah nangkringin tuh sambil baca skrip. Oh lu di situ. Iya, dari awal dia latihan sama sutradaranya, gue perhatiin itu benar-benar harus detail banget. Dia Lu ngeliat emosi dia gitu, ngeliatin dia main gitu. sama gerakan. Misalkan dia mau gantungin seragamnya nih, serat. Nah itu gue nggak boleh Harus miss. ada musik apa gitu ya. Detail sekali. Kirain gue lo tuh bikin maksudnya musisi ini kalau kita udah ya udah bikin lagu aja. Lagu kan panjang gitu ya. Maksudnya enggak Kalau harus buat ngeliat. opening pertunjukan bisa, atau buat closingnya. Tapi kalau buat adegan harus ngeliat. Oh. Jadi lo harus ngeliat bener. Jadi konsentrasi ada juga skrip ya. juga kan, misalkan nanti sign-nya itu ada di kata-kata saya. Pas dia ngomong saya itu harus masuk, misalkan kayak gitu. Oh. Ya, tapi kadang-kadang kapan ngomong sayanya nih? Nungguin. Abis ini digomong saya nih, tapi sayanya kapan? Iya, Konsentrasi penuh berarti lo ya. konsentrasi Ketika penuh. harus live. Dan kalau pertunjukan di sini tuh kadang-kadang mic-nya bisa mati kan? Hah? Mic si aktor atau Terus, aktrisnya Lu gak bisa denger dia ngomong apa? harus konsentrasi Maksud, banget. lihat berarti kan lo ngeliat oh dia kayaknya ngomong deh dari Baca mulutnya. gerakan bibir. Baca gerakan bibir atau baca gerak-gerik yang sudah Teknikal gua ini ya, teknikal isu lah ya. pelajari. Mm-mm. Salah satu challenge Iya. juga ya. Seru sih, seru. Seru sih ngedenger ya. Mendengar ya kita gimana ngejalanin ya. Menikmati aja pas denger. Iya. Tapi Memang biasanya kalau sinematik. aktor dan aktris yang jam terbangnya udah tinggi, mereka bisa ngikutin flow-nya musik. Jadi Jadi saling enak. menyeimbangi gitu ya. Nggak terlalu lo yang harus ngikutin gua Iya. atau sebaliknya gitu. Jadi berjalan beriringan. Betul. Jam terbang balik lagi ya kan kalau kayak gitu. Iya sih. Baik dari kedua belah pihak. Iya, bener. Semuanya jam terbang. Semuanya jam terbang. Mantap. Gimana? Berminat? Kayaknya itu harus belajar ini banget gak sih? Lu Apa? belajar musik. Kayak dengan umur segini belajar musik bakal susah. Enggak. Oh, enggak. Enggak kok, enggak. Enggak susah. Gue dulu waktu SMP pernah mau belajar Ketawanya gitu. belajar drum. Gue dari dulu pengen belajar drum. Tapi Gile. Gue juga Nggak pengen jadi kesampean. pemain drum. Kenapa? hah? Kenapa? Makan tempat. Pertama harus beli drum. Sebenarnya nggak harus beli drum, cuma pengen aja gitu. Terus kan. dimarahin tetangga kalau Belum ada punya drum ini. elektrik ya? Belum ada dulu. Lebih mahal juga sih. drum elektrik kayak nggak enak gitu. mukulnya. Gak enak sih, Kursus bawa karet. musik juga mahal. Itu relatif sih ya, mahal apa enggak main. Iya. Zaman Gitu. dulu tuh, zaman dulu lagi sekitar tahun 2000. Itu zaman dulu 20 makanya tahun yang lalu ya? 2022. Nah, 20 tahun Gak usah yang lalu, sosok di ini enggak. waktu gue belum les tuh gue harus belajar lewat lesson video. Ya kayak sekarang orang nonton YouTube kan. Oke. Dulu belum ada YouTube kan. Jadi gue akan nabung buat beli VCD bajakan lesson video di Blok M. Gila rajin banget lu. Oh itu kayak sekarang yang di YouTube gitu kan. Iya, Jadi ya Victor Wooten belajar bass. Beli VCD-nya 20.000 anjir, mahal banget. Gue waktu SMP. Tapi zaman Iya itu sih, tuh kayak mahal banget sih. SMP 20.000 zaman lu mahal sih. Iya, terus beli apa fotokopian tablatur apa tuh di sama di emperan Blok M situ. Gak ada internet kan. Tapi lu ini belajar not balok itu juga. Iya, tapi nggak bisa susah. Tapi balik lagi deh jadi. Ketika orang nggak bisa, kan setiap apa namanya? Ketika lo ngeband kayak atau lo baca itu kan sebenarnya kayak baca apa sih? Ya kayak Lu bisa tahu intonasi, bunyinya nggak dari kayak gitu. baca terus lu Kalau- tahu itu enak, bunyinya enak nih gini.
Gue nggak bisa tahu bunyinya loh. Kalau nggak terlalu complicated, nggak terlalu kompleks bisa. Oh, tapi beneran bisa gitu ya orangnya? Bisa, pengalaman orang beda-beda. Nah kan, dia jago soalnya gak lu nggak jago. Agak jago juga. Baca terus mainin tuh bingung. Hah? Gimana nih tangan nama itunya? Emang kalau lu nggak baca itu gak? Karena lu bilang nggak bisa, lu lihat apa dong kalau ketika lu main? Ke orang yang nggak bisa. Ngelihat apa? Maksudnya Nggak ngeliat apa-apa. berdasarkan apa? Ngafalin. Hafal, ngafal. hafalin. Iya. Oh, berarti kalau lu nggak bisa lu harus ngafal gitu? Case sekuensi apa? Oh, kalau lagi main di kawinan 20 lagu gitu, Nah, kan itu. gue nggak hafal. Ah, Gue ada catatan lagu apa? dicatat deh. Ini ada chordnya C, D, E, Iya. F, G. Gitu Wah, dari situ aja itu doang. Paling males tuh ketemu yang latihan enggak, nyatat enggak. Lu rajin berarti. Gue nggak bisa Berarti ngafal. lu mau nggak kalau soalnya. ngajar orang kayak gini? Enggak. Mau. Oh, kalau nggak nyatet kan main lagu sendiri, suka-suka gue dong. Iya. Iya sih. Tapi kalau nanya soal belajar baca not balok, kalau untuk umuran kita ya, itu mah logika udah jalan banget pasti. Yang susah tuh yang masih kecil. Ya kalau udah gede tinggal ngitung-ngitung kayak apa ya? Kayak matematika sebenarnya. Ya gue soalnya waktu SD gue ada pelajaran itu dan gue nggak bisa. Hebatnya SD Main gue. apa? Pianika atau Enggak, suling? iya benar. Suling. Pianika. Taekwondo. Terus kata guru sih terserah kamu punyanya apa, bawa aja. Ada pianika waktu itu masih dibeliin. Kakak gue suling. Oke. Anyway. Tadi sampai mana? Sampai mana? Setelah banyak pertanyaan, ada saran atau tips nggak buat Waduh. yang baru mau mulai? Seseorang yang mau jadi musisi apapun itu ya, apa yang mereka harus siapkan sejak dini? Kak Andi mau jadi musisi? Enggak, gue gak mau jadi musisi karena gue gak bakal bisa. Itu tidak boleh ngomong begitu. Oh, nggak boleh. Syukurin. Sorry. Iya benar-benar gue gak boleh kayak gitu. Gue selalu marahin murid gue, nggak boleh ngomong gitu, ntar beneran nggak bisa. Iya benar-benar nggak jadi. Bisa gue kalau gue mau, ya kan? Iya. Saran-saran, mau belajar musik berarti udah suka dong. Iya. pasti Itu harus itu suka faktor dulu. paling menentukan segalanya. Kalau memang suka, karena nggak mudah jalannya ya. Kalau udah suka kan pasti apapun yang terjadi di depan Iya bakal sih. lanjut terus tuh. Terus. Terus kedua, ini kali ya, jangan terlalu idealis. Nah, Oh, nggak boleh idealis. nggak boleh deh. Iya, soalnya Biasanya seniman musisi idealis Harus idealis. sekali. terlalu. Ada kata terlalunya nih. Oh, kadarnya harus agak dikontrol ya. Kadarnya dikontrol. Ini kalau membahas soal ini ya, mau make living dari situ. Profesional. Profesional sebaiknya lebih banyak melihat lingkungan-lingkungan yang di luar yang kita pelajarin, terus lebih open minded yang sekarang lagi orang banyak suka atau orang lagi fokus apa, jadi kita nggak ketinggalan. Tren. Oh, berarti lu ya. harus ngikutin tren musik juga ya? Sebaiknya gitu. Walaupun lu nggak suka dengan genre musik itu. Kalau nggak suka banget jangan dipaksain juga. Oh. Tapi sebenarnya kalau ini nggak jauh-jauh banget dari genre yang kita pelajarin, sebaiknya sih lebih fleksibel menurut gue ya. Kalau lu mau tadi sebagai profesional, make living Iya, dari iya, situ gitu kan, Iya. mau nggak mau lu harus ikutin Karena tren. sekarang tuh bisa kita lihat tiap hari ada yang baru musisi. Terus Iya. nggak ketebak kan siapa yang tahu-tahu sukses, tahu-tahu sukses. Oh dulu kan di TV itu Nah, parameternya itu itu. patokannya, TV. TV. Sekarang sudah bukan ya. Sekarang banyak banget tiap hari yang bagus. Terus gue lihat makin beda-beda. Kalau nggak ngejar ketinggalan banget. Sementara kan kita butuh dicari orang ya kerjaannya. Jadi Orang harus tahu, oh ada kita loh gitu Ya. ya. Oh. Jadi itu passionnya nomor satu. Kedua memang sebaiknya kuasai basicnya sebaik mungkin. Yang ketiga ya itu tadi lebih jalan-jalan, lihat-lihat opsi-opsi dan Cari warna-warna yang referensi. lain, referensi Gitu, yang lain. referensi itu yang lain. Oke. Kalau gue bingung sih, misalnya benar-benar orang yang baru mulai kayak dia suka, dia belajar, dia punyalah knowledge-nya. Sebenarnya yang paling gampang itu mulai dari mana sih, Ci? Maksudnya profesi kan banyak ya, profesi musik dari performance, musik director, bla 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 bla, banyak kan. Yang paling gampang buat untuk mulai aja itu apa? Paling gampang Paling banyak belajar belajar yang lu pengen bisa,
yang paling deket nih. Hmm. Biasanya orang startnya dari situ, gue pengen bisa main lagu ini, itu aja dulu. Gitu, misalkan piano atau gitar. Ya, kejar sampai lagu yang lo mau, sampai terdengar dengan baik, nggak sekedar pencet doang. Ya dari situ aja dulu mulainya. Terdengar dengan baik. Sampai Baiknya menurut dia sendiri. Subjektif sekali berarti ya. Menurut gue udah baik kok. apa juga sih kalau buat hobi aja ya mulainya dari situ, dari yang kita Iya sih. pengen belajar, dari yang kita suka. Kan harus enjoy. Mereka harus nentuin juga gak sih ketika oke gue mau jadi musisi, gue mau jadi A gitu kan. Cari, oh gue mau jadi musik director aja, oh gue mau jadi artis aja, oh gue mau jadi komposer aja kayak lu. Nah itu mereka referensinya kemana sih? Lu kayak atau ada buku atau ada web yang bisa mengarahkan bahwa kalau musisi itu kayak misalnya musik director itu bakal kayak gini, ini kayak gini. Tapi music director agak, maksudnya kalau artis performance bisa lah gampang Iya, juga, iya. cuma yang dibalik layar Mm-mm. itu, Yang dibalik-balik itu untuk tahu ada profesi itu aja agak susah kadang ya. sebenarnya iya, tapi sebenarnya semuanya menempuh jalan yang sama sih. Sebelum jadi komposer, sebelum jadi music director, sebelum jadi konduktor, semua pasti jadi player dulu. Oh, startnya semua dari Startnya player dari ya? sana. Oke. Nanti kan dia nambah reference, lihat sosok yang lain yang udah di bidang itu, terus arahnya lebih ke sana mungkin nanti fokusnya. Terus lama-lama mulai dipercaya sama orang, mana coba kayak gimana musik yang lo produce. Nah itu baru oke. dipercaya jadi. Biasa orang dari start udah jadi Langkah player ya? pertamanya tuh Ya. player dan show up bisa dibilang ya. Ya, contohnya apapun yang paling gampang kayak Raisa nih misalkan, music directornya itu basisnya. Tadinya basisnya Tok, tapi karena dia mulai sedikit-sedikit produce ini, produce itu, produce apa, orang mulai lihat, oh dia kompos juga ternyata, oh ternyata ini, terus lama-lama, oh bagus, udah. Jadi sekarang Raisa music producer apa? Musik directornya Musik directornya si dia, basisnya si itu. basisnya itu. Oh gitu. Seiring berjalannya waktu. Ya. Ya mungkin ya kayak benar sih. Orang mungkin taunya musisi itu ya tadi performance ya kan lu jadi player doang. Tapi ketika lu player, misalnya lu profesional ya kan lu tahu oh di baliknya ada apa di situ. Ya. Lu masih bisa tahu oh gue bisa ini, gue bisa itu gitu ya. Oh, gitulah. Soalnya kalau dari player tuh misalnya gue fokusnya hanya di bunyi alat musik gue gitu. Nggak masalah, Pas musik director semuanya. lu banyak ya, lu mulai Stresnya nambah aja. memperhatikan. Ya kan? Kerjaannya Ya, banyak kan. tanggung jawabnya. Karena kan Nggak jauh keberhasilan, di main lu doang ya. keberhasilan showcase-nya ada di lo, kuncinya. Cari gak masuk dari itu? Hah, cari buat apa? Enggak usah kita wawancara. Oh iya iya iya. iya. Kita cari nanti. Ada nggak ya? Ada temennya aja gue yakin. Ya temen Aceh ada kok. Teman saya ada player juga. Oke, Aci, dari kita sih pertanyaan terkait profesi, pengalaman Aci juga cukup. Dari Aci ada nggak sih sesuatu yang menurut lo penting tapi kita lupa tanyain yang mau lo bring up nih ke teman-teman sebagai musisi itu apa sih, kayak gimana sih, ada yang mau lo sampaikan nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada tolong disampaikan. Kayaknya udah semua ya. Udah semua mantap. Cuman ya itu sih Apa tuh? yang bisa gue bilang memang bukan pilihan profesi yang aman, Oke. tapi tetap dijalani aja, dijalani dengan apa ya, optimismenya diseimbangkan dengan cerdas juga, cerdas baca sikon, itu aja sih. Nggak aman, tapi ketika lu dapat satu project yang luar biasa, tiba-tiba jadi aman setahun gitu, bisa gitu ya. Justru harus Kayaknya nggak ada profesi yang aman juga sih. Iya sih. iya, tapi Tidak ada 100% aman. tidak ada 100% aman, betul. Cuman emang ya standar sih, apalagi di sini kan masih dianggap, hah mau jadi musisi, sampai sekarang masih banyak yang kayak gitu kan, orang tua ke anaknya. Iya, Iya. Sebenarnya bisa banget, Iya. tapi balik lagi ke orangnya lagi. bisa kok, banyak kok. Pasti ada jalan lah ya, maksudnya. Pasti ada jalan. Kalau kalian suka bermusik dan kalian berpikir mau, oh gue mau profesional gitu kan, make living dari sini. Tadi Bisa. kata Aci, coba aja lu player, show up gitu kan. Ya. Dan lihat ke dalamnya bakal ada apa aja. Gitu. Keren. Udah Mau. beda juga banget sih. Udah beda banget juga sih ya. Dari? Saat sebelum digital dan sesudah digital tuh beda banget. Iya.
Digital lu kayak bisa jalan sendiri. Iya, Iya. self marketing, self branding asal jago itu dua. Jalan gitu Kayaknya kalau semua dikenal jalan-jalan gitu. aja ya. Anda tidak perlu Di memproduksi sosmed. 1000 CD lagi. Raga sempat ya lo bikin Gue sama temen gue waktu itu kita rilis albumnya di zaman yang agak nanggung. Digital Oh, orang menuju belum peralihan. belum punya belum peralihan. punya smartphone banget, masih iPhone 3G atau ada smartphone tapi masih mahal banget kali. Tapi analognya juga udah jarang kan. Kaset juga udah. Mana gak? Gue mau Enggak, denger lu, dong. lu DVD ya, zaman DVD kali ya. USB. Sama USB. Akhirnya gue digital. mau itu USB. Pokoknya kita bikin digital dan fisik juga. Tapi ya digital belum terlalu. Tapi udah sempet jadi. Digital sih ada di Spotify sama di YouTube Mau ada. dong, kok gak pernah bilang. Nanti. Ya, nanti akan saya share. Siap. Oke. Kayaknya cukup dari Raga, ada lagi? Sudah. Oke, thank you banget Aci Thank udah you. mau sharing tentang profesi yang bukan tabu sih, tapi maksudnya tabu? bukan tabu. Maksud gue jarang gitu kan musisi, terus banyak ininya. Tadi kan lo bilang banyak juga branch-nya. Ya, Oh ternyata iya, nggak iya, cuma itu yang performance orang nggak doang banyak tahu. musisi. Iya, Nggak iya. cuman artis yang tadi kata Raga Gue gitu tak pengen kan. jadi artis aja. Rockstar. Dia rockstar, dia nganggap diri dia saat itu. Aku pengen jadi Rockstar, rockstar. gitu kan. Pak, aku pengen jadi Itu rockstar, emang nggak mau paling enak kuliah gitu. Langsung. Kamu kuliah masuk. Aku mau lempar TV dari atas hotel. Nah, jadi semoga teman-teman yang dengerin mendapatkan inspirasi gitu kan dari musisi tuh kayak begini, jalannya dari sini ya kan. Makasih Ada banget banyak ternyata, Aci. banyak jalannya ya. Iya, banyak jalan. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin. Kalau ada saran atau request nanti bisa kirim aja ke email kita atau komen di YouTube kita. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Thank Aci. you, Thank you Aci. semuanya. Bye. Bye.